Sumber merupakan salah satu provinsi dengan intensitas konflik agraria yang cukup tinggi di Indonesia. Konflik tanah di Sumatera Barat bak sebuah penyakit yang tidak kunjung menemui penawarnya karena terus-menerus mendera bumi ranah Minang tersebut. Satu konflik terselesaikan, konflik lain bermunculan. Bahkan beberapa konflik agraria di Provinsi Sumatera Barat ini tidak kunjung menemukan titik terangnya. Konflik tanah ini umumnya mendera lahan yang diklaim sebagai tanah ulayat atau lahan yang dimiliki secara turun-temurun. Sebagai dampak ditimbulkan akibat konflik yang terjadi mulai dari terganjalnya sejumlah pembangunan hingga meluas menjadi konflik sosial bahkan berujung proses hukum. Salah satu daerah dengan potensi konflik tanah yang cukup tinggi ialah Kabupaten Pasaman Barat. Pada umumnya konflik agraria di Kabupaten Pasaman Barat ini terjadi antara masyarakat petani dengan perusahaan perkebunan sawit. Saling klaim kepemilikan lahan terjadi dan bahkan tidak jarang berujung bentrok dan bermuara di proses hukum. Di antara konflik terjadi beberapa waktu lalu adalah antara ratusan masyarakat dari Cucu Kemanakan Imbang Langi di Nagari Kinali dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit milik PT Perkebunan Nusantara 6. Masyarakat mengatakan beberapa bagian lahan yang dikelola perusahaan tersebut merupakan tanah ulayat, di mana di lokasi tersebut dahulunya terdapat persawahan dan tempat tinggal kaum mereka dahulunya. Bahkan di lokasi itu juga terdapat pendam pekuburan masyarakat lama. Masyarakat meminta PT PN 6 mengembalikan lahan seluas sekitar 1.500 hektar tersebut. Yang anggota kami ini adalah masyarakat yang dulunya neneknya, emaknya itu adalah orang yang penggarap di daerah sini yang telah mendapatkan hasil kehidupan lantaran digusur, makanya masyarakat ini dulu dengan terpaksa meninggalkan lahannya. Yang di tanah perkampungan Limalangi ini lahannya semuanya itu sebanyak 1.500 hektar yang digusur oleh PP 6. 1.500 hektar. Kemudian dengan adanya penggusuran, masyarakat ini sekarang sudah berpencar-pencar di luar provinsi, di luar kabupaten, di luar kecamatan. Nah, makanya pada hari ini beberapa yang dekat yang bisa dihubungi berkumpul di sini untuk rencana pengambilan lahannya kembali. Sementara itu, pihak PT PN 6 mengaku bahwa lahan mereka di Afdeling 4 tersebut masuk dalam HGU PT PN 6. Mereka juga berjanji akan mencarikan langkah atau penyelesaian persoalan tersebut secepatnya dan meminta masyarakat tidak melakukan reclaiming di lahan tersebut. Itu di posisinya di Afdeling 4. Afdeling 4. Berapa yang mereka minta lahannya, Pak? Kalau yang mereka klaim 1.300 sesuai dengan surat. Tetapi sampai saat ini kami menguasai dengan sesuai dengan HGU kami, sertifikat PTPN. Oke, artinya sampai sekarang belum ada pendudukan? Belum ada. Artinya kita minta saling bersabar dan saling... Iya. Masyarakat bagaimana responnya, Pak? Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada permasalahan. Artinya menunggu minggu depan, Pak? Yang pertama karena di sini namanya Pasaman Barat, ya. Itu ada istiadat Minang. Ya. Karena di sini bersentuhan langsung dengan Nenek Mama, ya. Maka tadi ada juga Nenek Mama di sini. Alhamdulillah mungkin sama-sama kita dengar permasalahan nanti akan diselesaikan dengan Nenek Mama juga, atau dengan kerapatan adat Nagari. Ya. Jadi nanti semua itu kembali muaranya ke Nenek Mama. Konflik masyarakat dengan PT PN 6 ini hanya segelintir konflik agraria yang terjadi di Pasaman Barat. Sederetan konflik lainnya muncul dan belum menemui titik terang hingga saat ini. Bahkan 8 petani Pasaman Barat saat ini mesti berhadapan dengan hukum buntut konflik tanah yang terjadi dengan perusahaan sawit di daerah tersebut. Kedelapan anggota SPI yang terjerat persoalan hukum tersebut hingga kini masih menjalani proses hukum yang bergulir berdasarkan laporan perusahaan perkebunan sawit PT Anam Koto dengan tuduhan pendudukan lahan. Beberapa waktu sebelumnya, ratusan petani dan masyarakat yang tergabung dalam Serikat Petani Indonesia atau SPI Kabupaten Pasaman Barat mendatangi kantor bupati setempat sebagai wujud kekecewaan mereka. Hal ini lantaran sengketa tanah yang mereka hadapi tidak kunjung selesai hingga sekarang. Masa menuntut bupati dan tim GTRA agar dapat segera menyelesaikan sengketa tanah yang masih bergolak di daerah tersebut. Tidak hanya itu, Ketua SPI Cabang Pasaman Barat Januardi mengatakan mereka juga mendesak pemerintah memperhatikan hak-hak para petani dan masyarakat yang terabaikan selama ini.
kita juga dari Sekretariat Indonesia Kabupaten Pasaman Barat mendesak Bupati untuk segerakan melaksanakan reforma agraria, berdasarkan peraturan Presiden ya, ada undang-undang pokok agraria, bagaimana Bupati harus bisa mengeluarkan menetapkan tanah konflik itu menjadi tanah tora ya, yang bisa di SK-kan oleh Bupati untuk menjadi tanah objek reforma agraria. Yang sudah ditetapkan oleh Kementerian ada 4 ya, ada 4 gugus tugas reforma agraria GTRA yang dari nasional seperti SPI Batang Lambau sengketanya 1.500, SPI Air Gadang yang juga ditetapkan oleh Kementerian Agraria ATR BPN sebanyak 711 hektar, termasuk Merauke, termasuk Kota Garang Jaya. Ada juga sehari ini sekarang masyarakat hadir di kantor Bupati Pasaman Barat, ada tanah yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan dari status kawasan hutan, dari hutan produksi hingga jadi hutan lepas. Kita juga desak Bupati untuk melaksanakan dan menetapkan itu tanah objek reforma agraria. Sementara itu Bupati Pasaman Barat yang hadir menemui peserta aksi menyampaikan akan terus berupaya untuk menyelesaikan sengketa lahan yang ada dan semua konflik lahan sudah dalam proses penyelesaian tim yang sudah di-SK-kan oleh Bupati Pasaman Barat. Bisa saya sampaikan, sekali lagi saya berharap ini tetap kita urus dan tak perlu rame-rame. Saya melihat Pasaman Barat sayang saya, 1 pun sayang saya, 1000 pun sayang saya. Satu ini aja pun datang dari Pak kamu namanya, dan siapa sayang bagi saya itu cukup, ingatkan terus. Tak perlu rame-rame seperti ini, bawa mic, mau bernyanyi-nyanyi sini, makan di tanah sini. Kalau saya tidak ada artinya, sama saja. Ini pun datang, ini pun datang. Oke, tadi saya ingatkan dia bawa lagi ke sini, sama itu. Udah berapa kali? 3 kali. Saya udah urus. Belum ada bupati yang menyesuaikan seperti itu? Ada? Hah? Kita udah sekarang itu berani kita. Itu maksud saya. Sekali lagi, saya berharap dukungan dari seluruh masyarakat Pasaman Barat. Masyarakat dan petani berharap pemerintah daerah hingga pusat bisa membantu mereka agar tidak terus dihadapkan dengan hukum selama perjuangan mereka mendapatkan hak atas tanah. Meski demikian, mereka mengaku akan menghormati proses hukum dan meminta keadilan atas perjuangan hak plasma dan tanah yang seharusnya jadi milik mereka. Kebetulan hari ini sudah menghadirkan beberapa orang terdakwa kepada Pengadilan Negeri Pasaman Barat dalam rangka ada sidang tentang tindak pidana penguasaan atau menempati lahan, yang mana lahan itu adalah lahan HGU, yang dalam arti kata pihak perusahaan menyatakan bahwa itu berada dalam hak pihak HGU PT Anam Koto. Jadi saat ini ada 8 orang terdakwa yang duduk pada kursi pesakitan Pengadilan Negeri. Kami berdua, Yuheldi Nasution dan saya Kasmanedi sebagai pihak kuasa hukum yang mendampingi 8 orang terdakwa tersebut. Selain itu, konflik tanah juga terjadi di Kabupaten Agam. Ratusan masyarakat dan nenek mama Lubuk Basung mendatangi kantor Bupati Agam. Masa menuntut 5 poin terkait permasalahan tanah milik PT Kamu. Kelima tuntutan tersebut yaitu menuntut kejelasan status tanah milik PT Kamu, menuntut Pemkab Agam mencabut rekomendasi perpanjangan hak guna usaha atau HGU yang telah berakhir pada tahun 2020, menuntut kebun plasma masyarakat, menuntut soal izin pabrik, dan menuntut penerimaan karyawan pabrik.
Barat kami mendapatkan kontribusi dari PT Kamu itu, karena itu adalah berdasarkan surat Perna Nagari menyatakan bahwa itu adalah tanah kita dan kita mendapatkan UPT-nya 12.000 waktu tahun 1970 itu. Jadi dengan kondisi ini betul kita sampaikan harapan kita kepada pemerintah daerah, bagaimana tanah yang diklaim sebagai tanah Erva Perponding itu kita mengklaimnya sebagai tanah wilayah Nagari. Nah, itu yang perlu kita sikapi bersama. Jadi Pak tadi saya ada sampaikan, mari kita duduk semeja dalam menyikapi itu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini mendapat solusinya di pemerintah daerah dan PT Kamu dalam hal masalah perbedaan antara Erva Perponding ini dengan tanah wilayah. Jadi Nini Mama Luku Basung melalui tim 11 beserta tim 11 menyampaikan beberapa tuntutannya. Pertama, dia menanyakan tentang status tanah, yang kedua masalah perpanjangan HGU dan lain sebagainya. Jadi sebagai itu tentu kami akan berkoordinasi dengan tim penyelesaian konflik, dan insya Allah hari Rabu kita akan rapat lagi dengan tim penyelesaian konflik bersama Nini Mama juga mencari win-win solusinya seperti apa penyelesaiannya bersama PT Kamu, sehingga jelas kita mengurai masalah ini sedemikian rupa, ada win-win solution apa yang diinginkan ada oleh Nini Mama dan perusahaan akan difasilitasi. Mudah-mudahan ini bisa kita selesaikan. Tapi ini semua diakomodir ya Pak? Ya, diakomodir tentu kita mengacu kepada perundang-undangan yang berlaku. Jangan kita menyelesaikan masalah hukum dengan melanggar hukum. Menanggapi aksi masyarakat tersebut, manajemen PT Kamu melalui bidang Humas Joko Susilo mengatakan proses izin HGU PT Kamu sudah masuk ke kementerian. Pihak perusahaan mengakui ada beberapa syarat yang mesti dipenuhi dan mesti direvisi, di antara lain terkait CPCL, PT Kamu, terkait kebun plasma. PT Kamu menjelaskan ada 2 kerjasama PT Kamu dengan masyarakat di 2 nagari, yaitu Nagari Mangkopo dan Lubuk Basung. Untuk Nagari Mangkopo kerjasama kebun plasma sudah berjalan dengan baik, namun untuk Nagari Lubuk Basung, PT Kamu mengatakan ada beberapa permasalahan yang sampai saat ini masih belum terselesaikan. Humas PT Kamu berharap kepada Pemkab Agam dapat kembali memediasi agar masyarakat Lubuk Basung dan manajemen PT Kamu dapat kembali duduk dalam satu meja untuk membicarakan hal tersebut. Tuntutan plasma itu tentunya sejalan dengan aturan yang memang perusahaan perkebunan itu harus bermitra dengan masyarakat dengan adanya kebun-kebun kemitraan. Di tempat kami ini ada 2 hal tentang kemitraan yang harus ini segera dikerjakan. Ternyata di tempat yang pertama itu berjalan lancar, di tempat yang kedua memang ada beberapa kendala hal non teknis sehingga memang perjalanannya sangat lambat. Tetapi kami dari PT Kamu selalu membuka, ayo ini memang sudah amanah undang-undang, mari kita duduk bersama, kita garap ini, sehingga nanti apa yang menjadi tuntutan masyarakat itu bisa berjalan sesuai dengan harapan bersama. Konflik agraria di Pasaman Barat dan Agam hanya serpihan konflik yang terjadi di Sumatera Barat. Begitupun tersandungnya sejumlah petani yang tergabung dalam SPI Pasaman Barat hanya segelintir dampak yang terjadi akibat konflik agraria berkepanjangan.
Relawan Komite Investigasi Negara Elbin Rusli yang sempat menghadiri persidangan 8 anggota SPI itu menyampaikan pemerintah harus dapat segera menyelesaikan persoalan agraria yang ada, supaya tidak ada lagi masyarakat yang berurusan dengan hukum karena menuntut haknya. Ini sebenarnya agak sedikit aneh, karena masyarakat bisa sampai ke sini duduk di kursi pesakitan. Bagi saya pribadi itu sangat aneh sekali. Kenapa saya bilang begitu? Masyarakat ini adalah selaku pemilik, mereka terzolimin akibat ulah tingkah perusahaan yang bersikap seperti mafia. Udah. Kemudian juga Bupati itu ada 3 surat kalau tidak salah saya. Surat SK, peringatan pertama dan peringatan kedua, agar perusahaan merealisasikan apa yang dituntut oleh masyarakat. Yang mereka tuntut adalah hak mereka, tanah ulayat mereka, tanah kakek moyang mereka, yang diambil oleh perusahaan secara sepihak. Terus bagaimana mereka bisa sampai ke sini? Ini kan luar biasa sebenarnya. Jadi peristiwa ini sebenarnya pembelajaran bagi kita semua. Bagi masyarakat Pasaman Barat, bagi bangsa Indonesia. Ketidakadilan ini, kecurangan ini sebenarnya tidak perlu lagi dipertontonkan kepada masyarakat. Kita negara sudah sekian lama merdeka, tapi hari ini masih banyak yang terintimidasi. Menyikapi maraknya sengketa di Tanah Minang, Ketua Elkam Sumatera Barat Fauzi Bahar Datuk Nansati menyarankan agar para tokoh adat mensertifikatkan tanah ulayat adat, termasuk tanah ulayat yang terpakai sebagai HGU perusahaan, supaya nantinya tanah ulayat tidak hilang dan bisa kembali ke masyarakat adat. Itu kita harus berperan juga kalau nak kemenakan kita, ada kena narkoba, LGBT, pergaulan bebas, ya hari ini pencurian dan sebagainya luar biasa. Yang kedua tadi kita sampaikan tentang sertifikat tanah. Tanah itu ada 2 bentuk sertifikat. Satu sertifikat pribadi atau di Minangkabau disebut dengan Pusporanda atau Pusko Tinggi, yaitu sertifikat komunal. Komunal ini tidak bisa dijual, tidak bisa digadai. Yang HGU yang tadinya juga milik ulayat, yang itu pun harus disertifikatkan. Kalau ada investor itu nanam modal di atas tanah ulayat. Nah, ibaratnya kalau kabau bakubang, tanah yang laki di badan itulah yang bisa dibawanya. Kubangan 3. Ya, artinya dia tidak punya miliki selama-lamanya. Jangan sampai tanah kita lepas, kita menjadi yang asing di negeri kita sendiri nantinya. Tanah dimiliki orang lain, orang United dia punya. Entah dari mana asalnya dia. Guru Besar Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Andalas, Profesor Dr. Yulia Mirwati, beliau menyebutkan peraturan yang mengatur tentang tanah ulayat di Sumatera Barat memang telah ada. Namun perda tersebut tidak secara gamblang menjelaskan konsep hak yang bersifat komunal bagi kepemilikan tanah ulayat di Sumatera Barat. Pasalnya tanah ulayat yang harusnya dimiliki secara komunal oleh masyarakat adat di Sumatera Barat. Pada kenyataannya dalam pendaftaran tanah akan diakui sebagai pemilik perorangan karena belum adanya aturan yang mengakui bahwa masyarakat dalam artian kaum di ranah Minang pemilik tanah. Padahal pendaftaran tanah dinilai menjadi suatu hal yang penting karena merupakan legal standing bagi status kepemilikan tanah oleh masyarakat. Hal inilah yang bisa menimbulkan konflik. Dalam masyarakat hukum adat Indonesia ini, Sumatera Barat kan kenal juga dengan adat tersendiri. Adatnya itu telah membentengi membuatlah peraturan tentang tanah ulayat. Tanah ulayat kaum dikonversi menjadi hak milik, ulayat rajo dikatakannya juga milik, ulayat suku juga katakannya milik, ulayat negara katanya kelola. Dan itu semua berbeda. Kalau kita katakan ulayat kaum adalah masyarakat kaum di Sumatera Barat, kaum itu adalah himpunan dari keluarga Minangkabau yang matrilineal, satu rumah gadang yang terdiri dari beberapa kelompok. Maka
Jadi kalau dikatakan ini adalah milik bersama kelompok, tentu harus bukti bahwa hak milik ini adalah milik bersama, tidak individual. Tetapi dalam reh kadastar namanya pendaftaran tanah itu tidak seperti itu, sama dengan milik perorangan. Tentu salah jadinya. Itulah yang membuat kacau. Tanah ulayat milik bersama dikatakanlah tanah itu perorangan. Sertifikat perorangan tidak bisa. Talaan. Nah, timbullah beberapa dilema. Terdapat di Pasaman, tanah ulayat. Yang harus masyarakat hukum adat itu yang harus memberikannya. Milik kita bersama ini belum ada aturannya bahwa masyarakat ini milik. Itu yang akan dibikin dulu. Jadi Ibu mengatakan bahwa konflik yang terjadi ini, konstruksi hukum yang sudah dibuatkan konsepnya belum teraplikasi di dalam perundang-undangan untuk menjalankan konsep hukum hak ulayat itu. Selain itu, Profesor Yulia ikut menyoroti sengketa yang terjadi antara masyarakat kaum adat di Pasaman Barat dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit milik PT Perkebunan Nusantara 6. Menurutnya, pemberian HGU pada perusahaan akan menghilangkan hak masyarakat terhadap tanah ulayatnya, karena izin usaha hanya bisa diberikan pada tanah milik negara, sehingga menyebabkan tanah kaum tersebut berdalih status menjadi tanah negara. Masyarakat dinilai dapat menggugat perusahaan dan pemerintah daerah setempat karena memberikan HGU jika seandainya tanah tersebut merupakan hak masyarakat kaum adat. Mirisnya, untuk menggugat ke jalur hukum, masyarakat harus mempunyai sertifikat yang membuktikan kepemilikan tanah mereka. Namun, lagi-lagi hal tersebut terkendala tidak adanya aturan yang bisa mengakui masyarakat atau kaum atau suku sebagai pemilik tanah yang sah menurut hukum agraria. Konflik yang telah bermuara kepada sengketa. Sudah sampai ke pengadilan, contohnya PT 67 itu, PT 6 itu. Nah, sampai ke pengadilan kan, itu kan kenapa? Karena penunjukan izin usaha oleh bupati. Kemudian tanah itu diberilah rapatnya, kemudian dibayarlah kepada nenek-nenek mamak yang mewakili. Nenek mamak ini tidak dihantarkan pula kepada anggotanya. Kemudian diberikan pada tanah-tanah itu dengan hak guna usaha. Padahal hak guna usaha tidak bisa tanah ulayat. Hak guna usaha itu adalah hak yang diberikan kepada si subjek untuk mengusahakan tanah untuk pertanian, untuk perkebunan, untuk perikanan. Hanya 3 itu. Jadi kan untuk pertanian dikelolaan itu. Jadi hak guna usaha atau tanah negara. Sehingga tanah-tanah yang diberikan kepada si perusahaan oleh masyarakat hukum adat itu dialihkan kepada tanah negara. Nah, hilanglah tanah ini, konflik dia kan. Atur dulu penghilangan, baru bisa dipindahkan. Kemudian dipindahkan kepada ini menjadi hak personal dia, hak personal dari pengusaha itu. Mau dibikinnya, mau diapakannya. Kemudian kalau habis yang konflik perpanjangnya, habis perpanjang perbaharuannya, tapi menjadi tanah negara kembali, negara yang mengatur. Pada tanah masyarakat hukum adat. Dihilangkannya tanah masyarakat hukum adat. Dalam undang-undang diatur 2 itu. Tanah yang dikuasai negara pasal 2 namanya, tanah masyarakat hukum adat pasal 3 namanya. Tanah individual itu pasal 16 adanya. Jadi ada ketentuan blok-bloknya. Kalau ini tidak dipahami, nggak jelas dia. Itu pencaplokan namanya, itu mencaplok. Sebenarnya masyarakat itu kalau dalam sistem hukumnya salah. Kenapa demikian? Tanah ini sudah beralih. Bukan tanah dia lagi kan. Masuk dia mencampur namanya. Tapi karena tanah ini berasal dari tanah dia tidak tahu bahwa ini beralih ke sini. Kan masyarakat tidak tahu. Tanah aku itu katanya. Itu nak duduk. Tuntut kembali, tuntutlah. Tapi dengan prosedur. Jangan duduk saja. Tuntut mereka kembali. Tanah kembali pada kuliah. Karena dia harus sebenarnya mereka itu harus berjanji, perusahaan itu harus berjanji dengan masyarakat hukum adat, namanya kontrak. Tapi masyarakat hukum adat ini tentu harus mempunyai legal standing, legal apa dasarnya. Tentu ada hak dia. Mana bukti hak dia? Bukti itu tidak ada. Kenapa tidak ada? Tidak ada sertifikat dia punya. Mana dia punya sertifikat kan? Ada sertifikat kan oleh orang namanya bukan punya masyarakat. Kalau you sertifikat namanya sertifikat perorangan. Sertifikat rendah, kalau badan hukum namanya sertifikat lembaga, tapi masyarakat namanya masyarakat. Kalau nama masyarakat betul lah itu tanah ulayat, tanah komunal. Tapi ini kan tidak ada buktinya.
Profesor Dr. Yulia Mirwati berharap pemerintah Sumatera Barat harus secepatnya mengkaji kembali, mereformasi dan memperkokoh perda mengenai tanah ulayat tersebut agar tidak semakin banyak masyarakat yang harus dipenjara dalam memperjuangkan haknya. Pemprov juga diharapkan ikut melibatkan praktisi dan akademisi untuk membentuk rancangan perda, sehingga masyarakat hukum adat bisa diakui sebagai subjek dari tanah ulayat yang memiliki hak komunal. Jika konflik ini terus berlanjut tanpa adanya perubahan pada perda yang tidak matang tersebut, bukan tidak mungkin masyarakat akan terus kehilangan hak atas tanah, bahkan turut menghilangkan hak kebebasan karena mereka harus berurusan dengan proses hukum dalam perjuangannya. Oleh karena itu, pemerintah harus bergerak cepat untuk menangani persoalan tersebut karena menyangkut kesejahteraan banyak masyarakat, mengingat sebagian besar tanah di Sumatera Barat merupakan tanah ulayat yang akan terdampak langsung dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Payung hukum yang seharusnya membantengi hak-hak masyarakat tersebut justru hanya diatur secara sumir atau singkat dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Namun dalam aturan pelaksana seperti Perda Sumatera Barat malahan tidak memberikan kepastian hukum bagi legalitas tanah ulayat yang mendominasi kepemilikan tanah di Sumatera Barat.